Ay, 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 ay. 2,000 years later. Setelah dianalisis karena Tuhan bersemayam di hati perempuan, kata Ibnu Arabi. Jadi kalau kau ingin berjumpa dengan Tuhan nikahi perempuan. Titik berangkat gerakan di situ. Nah, dalam kitab kitab 4 Perempuan Alam Semesta, nanti saya kasih duduk jelas tentang struktur ketika saya bahas gerakan ya. Saya akan jelasin sih sebentar. Dalam konsep 4 Perempuan Alam Semesta, siapa tadi? Fatimah. Nah, pernikahan dimulai. Kita jauh dulu janda Fatimah. Kita mulai dulu dari siapa? Asia, gadis suci yang sangat luar biasa dan sangat sabar dan tabah dalam melakukan sebuah gerakan. Dia ketemu siapa? Lelaki bangsat. Saking bangsat saya tidak bisa bilang dia bangsat. Siapa? Firaun. Firaun ini penjahat, Pak. Firaun ini penjahat. Saya tidak kenal Firaun. Tapi dia memiliki insan cinta yang luar biasa. Siapa anaknya? Istrinya Asia serba bingung. Dia memutuskan Firaun tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri. Dia mau didik juga tidak mampu. Akhirnya apa? Dia bertahan dengan cintanya. Jadi kekuatan yang paling kuat adalah perempuan, salah satunya. Kekuatan cinta yang dia miliki. Dihantam, dihina, dikafirkan dan lain. Tetapi dia bertahan dengan cintanya, Pak. Akhirnya apa? Dia didik Nabi Musa. Dia ajar itu Musa. Akhirnya Musa apa? Jadi bangkit dan bergerak. Musa kuat, Pak. Karena siapa? Asia. Walaupun anak piara ya. Tetapi Asia mendidik Musa. Dengan apa? Dengan cinta dan kesadaran. Siapa lagi? Maryam ini, apa dia bilang? Maryam ini cewek dengan segala hormat, cewek nakal dan lain-lain. Pelacur dan lain-lain. Sehingga dia diasingkan, disepikan dalam semesta, dihancurkan, diterhempas dalam kesepian. Tapi apa? Dia dengan kesabaran, keteguhan hati mendidik Nabi Isa. Dia sabar membentuk Nabi Isa. Akhirnya apa? Isa bangkit dan bersaksi dalam gerakan. Apa? Perempuan lagi kan? Ya. Siapa lagi? Hadijah. Hadijah itu disepikan, dihina, dikecilkan dari kampungnya, dari sukunya, dilepas. Dia apa? Bertahan dengan Rasulullah. Dia bangkit dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah patah, goyang, hancur, Hadijah datang dengan cinta. Dia sapu, kenapa Abi gini-gini. Coba kita, saya capek, urusin diri sana kopi, saya malas urus. Akhirnya apa? Kita laki-laki, akhirnya apa? Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan. Karena apa? Tidak ada bolayannya, tidak ada keindahan. Sementara laki-laki membutuhkan kelembutan, ketenangan. Coba teman-teman pulang dalam dunia gerakan. Ibu negara bilang, kenapa kamu? Kamu capek ya kakak di sini. Toh enak kan? Sementara dalam dimensi intelektual, ketika perempuan lagi galau, stres, bingung, datang kamu. Kenapa, Dek? Kamu boros, jangan terlalu boros. Kalau boros habis uang tuh gimana? Jangan ya. Kayak gitu. Akhirnya apa? Terjadi kerjasama yang menarik. Jadi menjadi paradigma cara pandangnya yang perlu didudukan adalah akal dan hati yang bertransformasi di perempuan. Akal ini adalah laki-laki, hati adalah perempuan. Kemudian mereka membangun sebuah ikatan rumah cinta. Itulah keimanan. Laki-laki ini kuat iman ketika ada perempuannya. Air mata perempuan sebagai rumah cinta dan perlawanan. Ada syariat dalam kitab Fatimah. Perkataan Hadijah itu adalah revolusi buat Rasulullah. Ya. Ketika Rasulullah patah, Hadijah datang. Baik, bangkit lagi Rasulullah, Pak. Ketika Fatimah tenggelam, datang Imam Ali. Ketika Ali bin Abu Thalib berperang dalam negara kan, datang lagi Fatimah. Kenapa? Bangkit. Coba kita. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa hati-hati dengan perempuan. Saya cuma ingatkan, tenggelamku itu banyak contohnya tadi Jack tadi, mereka mati karena perempuan. Zain Probe patah semua karena perempuan. Patah. Kenapa?
Kita adalah akal, sementara hati adalah perempuan adalah hati. Perempuan dalam istilah kosmologi itu adalah lembaran, kita adalah pena. Jadi apa yang kau tulis dalam lembaran hati perempuan itu akan menjadi sejarah cintanya. Diamnya perempuan adalah dia mengingat sejarah, sementara perlawanan perempuan, teriaknya perempuan itu adalah bahasa sejarah nanti. Gitu. Dan pakar sejarah yang paling hebat itu adalah perempuan. Kalau kau orang bertengkar sama mereka, dia akan ingat ungkit dan lain-lain, toh. Jadi kalau kau tanam benih cinta di perempuan, ini akan tumbuh benih perlawanan. Kalau kau tanam kelembutan, kasih sayang, yang akan tumbuh dengan apa? Yang tumbuh adalah benih keindahan, kelembutan. Tapi kalau kau tanam nafsu dan ego, yang akan jadi bumerang dalam dirimu. Masalah itu. Jadi mari menanam di hati perempuan dengan cinta dan kelembutan. Gitu. Nah, lanjut lagi ya. Ini kan keluar terdiri dari apa? Anak, apa? Laki-laki dan perempuan. Perempuan. Nah, dalam keluarga, kemudian kalau kita punya Khadijah toh, kitab Khadijah, ke dalam kitab Khadijah dan Rasulullah menciptakan sebuah anak yang menjadi Fatimah Azhara. Gitu. Fatimah Azhara ini melahirkan anaknya dua orang, Hasan dan Hussein. Di sini dimulainya sejarah peradaban Islam yang panjang. Di sini dimulai dari di sini awal titik gerakan pembunuhan dan lain-lain itu. Di sini. Nah, saya akan kaitkan antara sejarah Nabi dengan kehidupan teh. Nah, laki-laki memasuki hati perempuan dan perempuan menjaga hati laki-laki sehingga ada namanya keseimbangan. Gitu. Akal memasuki hati menjaga akal. Dalam artian menjaga ini melembuti, menguatkan kayak gitu. Dipahami kan? Nah, setelah akal dan hati telah menyatu sehingga terbangun konsep keimanan dalam keluarga, baru kita bicara gerakan sosial. Baru kita bicara itu. Jangan sampai kau berperang tiba-tiba istrimu lagi marah. Bagaimana? Tradisi kita kan bagaimana? Secara psikologi ketika kita bertengkar sama istri kita, pasti kita dalam gerakan hancur toh? Ya tidak? Hancurnya apa? Secara psikologi terganggu pemikiran Anda kan? Ya tidak? Jadi ketika kamu orang, Kak, saya siap bergerak. Dek, saya siap bergerak. Ya kan dah, saya di belakang siap menanti kita. Tidak menyala gerakan. Tapi, kakak jangan dan saya tidak mau. Hancur itu. Begitu. Nah, saya sudah lihat kerangkanya tadi tuh. Saya lanjut di keluarga dulu ya. Memang saya komparasi, saya coba komparasi. Saya coba komparasi supaya teman-teman bahwa maksudnya sejarahnya mereka Rasulullah ini sebagai patokan kita dalam gerakan. Sejarah mereka. Saya mulai dulu sejarah Rasulullah. Nah, sejarah Rasulullah menikahi Siti Khadijah, menciptakan seorang anak Fatimah Azhara. Fatimah Azhara ini orang yang paling banyak menampung beban cinta dan perlawanan. Dia yang paling banyak menampung kesedihan, air mata, duka semua. Kenapa? Sepeninggalan usia Fatimah 5 tahun, Khadijah meninggal. Dan siapa yang mampu menampung cintanya Rasulullah, yaitu Fatimah. Kenapa? Ketika Rasulullah sedih, galau, siapa yang pertahankan Rasulullah? Khadijah kan? Siapa yang membuatkan Fatimah? Siapa yang membuatkan Rasulullah makanan? Fatimah. Fatimah derita menahan Rasulullah berperang, dan lihat kakak bapak yang dikafirkan, dihina, difitnah. Apakah mampu seorang anak usia 5 tahun mampu menahan itu? Mampu? Tidak. Rasulullah ini dia mampu tahan cintanya itu, kekuatan perempuan. Kemudian ketika dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib, lebih berat lagi, dia menampung 2 cinta. Jadi kalau cari perempuan seperti Fatimah, menahan derita, ini kak, perempuan saya pakai sanhet terserah kau. Jadi kalau cari perempuan seperti Fatimah Azhara, saya ingat teman-teman. Apa itu? Fatimah Azhara terkenal dengan sosialnya dan spiritualnya, itu spiritual. Spiritual maksudnya ini dia mampu menahan beban, begitu kan? Siapa perempuan yang Fatimah itu saya luar biasa, Pak. Nah, kemudian dia bagi berapa cinta? Sudah Martin dia bagi berapa perhatian? Dia bagi 2, Ali bin Abi Thalib sama Rasulullah Fatimah. Mampukah dia menampung beban?
Derita yang paling derita dari semua perempuan mereka adalah derita Fatimah. Jadi gerakan itu tidak ada yang namanya tidak derita. Tidak ada gerakan yang tidak menderita. Omong kosong kalau gerakan tidak deritanya. Tidak ada orang hebat lahir dari dinamika kecil, pasti besar. Jadi kalau mau bicara gerakan itu harus besar. Tapi dinamikanya juga besar. Nah, kemudian sepeninggalan Rasulullah, Fatimah mulai mendidik anaknya itu siapa? Hasan dan Hussein. Tentu saya tidak mau bicara apa, saya hanya mengantarkan sejarahnya saja. Karena sejarah Islam, spirit perlawanan dimulai dari mereka. Nah, Fatimah menahan bebannya siapa? Beban terbunuhnya bapaknya dan beban siapa? Beban suaminya yang dilawan. Gitu. Suaminya dilawan suaminya. Bayang lawan dia. Kemudian dia apa? Mana urus bapaknya meninggal, mana urus suaminya, mana anaknya yang kecil Hasan dan Hussein ini dan didik mereka dua ini. Artinya titik berangkat gerakan dari perempuan. Salah satunya perempuan. Jadi carilah wanita-wanita yang taat atas kalian. Tetapi kalian harus menggunakan akal. Kalau kau tidak menggunakan akal, tidak akan pernah taat dengan kalian, tidak akan melawan. Nah, sepeninggalan Fatimah, siapa? Ali bin Abu Thalib mulai rapuh Ali bin Abu Thalib meninggalnya Fatimah. Tidak melawan lagi. Sudah melawan tapi sudah sedih dalam gubuk derita. Nah, kemudian meninggalnya Ali bin Abu Thalib. Ini kita bicara panas. Masih panas intelektualnya tuh, panas ini. Semeninggalnya Ali bin Abu Thalib dan Fatimah, anaknya Fatimah tragis terbunuh. Sepeninggalan Fatimah, tapi tentu Fatimah dalam mendidik Hasan dan Hussein ini sangat luar biasa, Pak. Dia mendidik karakternya, mendidik intelektualnya, mendidik akhlaknya, etikanya. Coba kita, Mama apa itu bulan? Jangan banyak tanya, Mama lagi pusing ini. Akhirnya apa? Terbunuh karakternya. Coba, Mama apa itu bulan? Oh nah, bulan ini begini. Oh iya, akhirnya apa? Cerdas kan? Pendidikan pertama dari perempuan. Riset kedokteran menjelaskan bahwa kecerdasan dibentuk dari perempuan. Jadi kalau bicara gerakan menikah dulu. Misalnya dalam artian gerakan relay, menikah dulu. Gerakan biasa anggap saja belajar. Gitu. Nah, ketika itu, maka karena Fatimah ini teladan luar biasa sehingga menciptakan anak yang luar biasa. Hasan dan Hussein. Maria menciptakan anak yang luar biasa, Isa. Toh? Dari perempuan. Siapa lagi? Khadijah melahirkan anak luar biasa, Fatimah. Siapa lagi? Maria melahirkan Nabi Isa. Semua dari perempuan. Basisnya perempuan. Kultur ini yang ditanam. Artinya dari perempuan. Coba orang riset. Kalau ibu negara kacau-kacau kita ini penjahat. Ibu negara nanti jadi lahir anak perampok. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang keluarga, jadi bagaimana dengan mereka yang maksudnya yang gitu Broken home. Pernikahan antara laki dan laki, apakah itu masih disebut dengan suatu sistem keluarga atau bagaimana? Apa definisi definisi keluarga itu apa? Tidak, maksudnya kan harus punya anak segala macam, harus melakukan hubungan intim. Iya. Yang berkaitan dengan cinta. Tapi kan dalam hubungan keluarga antara pria dan pria tadi, mereka itu juga mengatakan bahwa mereka saling mencintai. Dan ada yang bagi tugas bahwa kamu sebagai wanita, bahwa saya sebagai pria. Jadi apakah itu masih disebut dengan hubungan maksudnya sekumpulan keluarga? Maksudnya? Jadi kita bicara definisi keluarga. Definisi keluarga adalah berkumpulnya perempuan dan laki-laki, kemudian laki-laki dan perempuan, kemudian mempunyai anak. Jadi bagaimana dengan anak asuh? Anak asuh termasuk keluarga. Jadi hubungan antara laki-laki itu apabila mereka mengasuh anak, jadi mereka bisa disebut dengan keluarga. Iya, karena ada aspek anaknya kan, walaupun anaknya itu bukan dari rahimnya, gitu. Tetapi kan dia sudah masuk dalam kategori anak. Keluarga saya kaitkan saya sepato. Keluarga adalah ibu laki-laki, anak, ibu istri sama laki-laki, perempuan sama anak. Anak asuh keluarga tuh, diasuh kan.
Kalau itu berbicara definisi, kalau hukum itu dia katakan itu termasuk keluarga walaupun keluarga angkat gitu. Kalau laki-laki sama laki-laki bukan keluarga gitu namanya lekong. Bikin malu laki-laki saya potong saya kalau ada dia. Interupsi juga, tapi bagaimanapun juga kalau walaupun ada kadar cinta di situ, tapi secara hakiki kelahirannya laki-laki itu tidak akan pernah dia mampu menggunakan hatinya, karena sangat sulit jika laki-laki itu berpatokan pada hati.